malaikat lo percayain, mana ada malaikat? Kagak, gua nggak percaya adanya malaikat. Kufur kita, rusak iman kita. Kalau tidak percaya adanya, tapi kalau kita nggak tahu berapa jumlahnya, nggak rusak iman kita. Nama-namanya. Nah, dari semua malaikat-malaikat yang ada, mereka punya tugas masing-masing. Ada yang nugasin gerak-gerik kita, nggak keluar semua mulut-mulut kita, pasti akan tercatat tuh perkataan yang kita omongin, langkah-langkah kita, perbuatan kita. Ada yang baik khusus yang nyatet, ada yang jelek khusus yang nyatet, ada. Itu semua tercatat. Ada tugas malaikat yang seperti itu. Ada tugas yang menurunkan itu rahmat Allah, menurunkan rezeki kepada kita, menurunkan hujan, menghembuskan angin. Ada malaikat. Nah, semua malaikat-malaikat itu wajib kita mengimani tentang adanya para malaikat. Ya, nggak boleh kita nggak percaya. Nanti akan ada malaikat yang bertanya di dalam kubur. Ada Munkar Nakir namanya. Ada malaikat nanti yang mengangkat amal-amal kita. Nanti ada malaikat yang akan mencabut nyawa kita. Tugasnya itu ngambil ruh kita. Malaikat apa? Israil. Ada yang kenal nggak malaikat Israil? Masya Allah. Tuh ada kan? Mau nomor handphonenya nggak? Itu malaikat Israil. Ada malaikatul Israil, ada malaikatul Jibril. Wajib kita percaya tentang adanya ini. Kufur kita kalau nggak percaya. Tapi tidak rusak iman kita kalau kita tidak tahu berapa jumlah dan nama-nama itu. Ya. 2. Ada berapa semua? 6. Ada berapa? 6. Yang ketiga, antu'mina kutubi. Kemudian percaya akan kitab-kitabnya. Wajib kita percaya tentang adanya kitab-kitab yang telah Allah turunkan. Wajib. Ada berapa? Yang kita kenal 4. Taurat, Zabur, Injil, Quran. Itu yang kita kenal. Sebetulnya Quran apa kitab itu semuanya 114 kitab. 114 kitab. Yang pertama yang 100 itu 50 Allah turunkan kepada Nabi Sis, putranya Nabi Adam. Allah kasih 60 kitab. 30 Allah kasih kepada Nabi Idris. Kemudian 20 Allah kasih kepada Nabi Ibrahim. Berapa itu? 50 kepada Nabi Sis, 30 kepada Nabi Idris, 20 kepada Nabi Ibrahim. Berapa? 100. Kemudian yang 10 berupa mushaf, lembaran. Yang tadi 50, yang 30, yang 20 semua ulama sepakat. Nggak ada tuh yang menentang itu. Tapi yang 10 ini ada 2 pandangan, ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan bahwa yang 10 ini Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Ada ulama yang berpendapat itu 10 Allah turunin kepada siapa? Nabi Adam. Tapi ada ulama yang berpendapat itu yang 10 bukan kepada Nabi Adam, karena Nabi Adam itu belum ada umat. Paham nih? Belum ada, jadi belum diturunkan kepada dia. Lalu keturunin kepada siapa? Yang 10 ini Allah turunkan kepada Nabi Musa sebelum Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat. Sebelum Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat, Allah sudah titipkan terlebih dahulu adalah dengan 10 kitab. Itulah makanya dulu ada film namanya
Dulu ada film itu di bioskop Ten Commandment. Nah, bisa dilihat tuh di YouTube. Ten artinya 10. Commandment perintah, ada 10 perintah. Itulah yang disebut, maksudnya itulah yang 10 mushaf Allah turunkan kepada Nabi Musa. Ya. Dan 10 tadi berapa? 100. Ini 10 jadi 110. Berarti kurang berapa? 4. Mana yang 4? Yang tadi Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud, Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa, Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, kita wajib mempercayai itu. Kufur kita kalau kita tidak percaya adanya Injil. Paham? Rusak iman kita kalau nggak percaya tentang adanya Injil. Lu percaya sama Injil? Agak. Yang gua percaya Quran. Kedengarannya bagus nggak? Bagus. Bagus. Padahal rusak tuh iman kita. Karena salah satu rukun iman itu antu'mina bikutubihi, bahwasanya engkau beriman dengan kitab-kitab Allah. Sementara kitab Allah bukan hanya Quran. Wajib percaya tentang adanya Injil, wajib percaya tentang adanya Taurat, wajib percaya tentang adanya Zabur, wajib tuh kita. Tapi tidak wajib untuk mengamalkannya. Wajib percaya tentang adanya. Gak boleh kita mengamalkan. Kenapa? Karena sudah disempurnakan semuanya di dalam Al-Quran. Semuanya Al-Quran sudah. Makanya para nabi dan para rasul itu secara akidahnya sama. Semuanya muslim. Secara akidah sama. Yang bedanya itu apanya? Syariatnya, ajarannya yang beda. Kalau akidahnya sama, tauhidnya sama. Dari mana buktinya? La ilaha illallah Adam Rasulullah, la ilaha illallah Nuh Rasulullah, la ilaha illallah Idris Rasulullah, la ilaha illallah Musa Rasulullah, la ilaha illallah Ibrahim Rasulullah, la ilaha illallah Isa Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apanya yang sama? Yang sama apanya? La ilaha illallah. La ilaha illallahnya sama. Semuanya sama. La ilaha illallah Musa Rasulullah, la ilaha illallah Ibrahim Rasulullah, la ilaha illallah Sulaiman. Semuanya la ilaha illallahnya sama. Akidahnya sama, imannya sama, tauhidnya sama. Lalu yang beda apanya? Syariatnya, ajarannya. Ajarannya. Oh, kalau begitu ajaran Nabi Musa salah dong? Enggak. Kalau gitu ajaran Nabi Isa salah dong? Enggak. Ajaran Nabi Isa, ajaran Nabi Daud, ajaran Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Isa, semuanya benar. Tapi ajaran itu hanya berlaku bagi Nabi Isa dan umatnya dan di zaman Nabi Isa. Paham maksudnya? Ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa benar nggak? Benar nggak? Benar, tapi hanya berlaku buat umatnya Nabi Musa dan zamannya Nabi Musa. Nanti di dalam kitab yang kita baca ini, dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, di sini dijelasin nanti nih. Kata Nabi Muhammad, apabila nanti datang, misalnya digambarin sama Nabi, apabila datang misalnya kepadamu
Nabi Musa. Nabi Musa ternyata dihidupkan lagi dan dia datang. Nabinya nih, benar-benar nabi. Kemudian dia menyebarkan ajaran dia. Pahami? Tapi datangnya kapan? Sekarang dia bawa. Nabi Musa nabi bukan? Rasul bukan? Asli bukan? Kitab Taurat benar kan? Betul. Kitab Allah bukan? Kitab Allah. Semuanya. Dia turun datang, kemudian dia bawa, dia sebari kepada umat kita. Terus kita terima, pahami? Kita ambil, kita ikut kepada Nabi Musa. Kata Nabi Muhammad, maka kita termasuk orang yang sesat dan murtad. Padahal nabinya betul, benar, rasulnya betul, kitabnya betul. Tapi kalau sekarang dipakai, udah bukan waktunya lagi, udah disempurnain mah ajaran Nabi Muhammad. Nggak boleh, makanya kalau nabi yang asli aja datang ngaku nabi, nggak boleh kita ikut. Bagaimana nabinya nabi palsu? Bagaimana kalau seandainya nabi palsu? Wajib kita untuk tidak percaya. Tapi bahasa Arabnya lancar, wajib kita nggak percaya. Tapi hafal Quran, wajib kita nggak percaya. Jenggotnya panjang, wajib kita nggak percaya. Kalau ada orang zaman sekarang bahasa Arabnya lancar, Al-Quran hafal, ribuan hadis dia hafal, tapi dia bilang ana nabi wa ana rasul, maka wajib untuk kita tidak percaya dengan itu. Kenapa? La nabiyya ba'di, tidak ada nabi sesudah aku, kata Nabi. Ana khataman nabiyyin, aku adalah penutupnya para nabi. Makanya di dalam sejarah, kenapa kok anak-anaknya Nabi Muhammad semuanya yang laki meninggal dunia di waktu kecil? Kenapa? Kenapa kok Ibrahim anaknya Nabi meninggal di waktu kecil? Kenapa Qasim meninggal dunia di waktu kecil? Kenapa Abdullah anaknya Nabi di waktu kecil meninggal? Semuanya meninggal di waktu kecil. Karena memang Allah sengaja, Allah ingin memutuskan mata rantai kenabian. Kalau sebelumnya enggak. Nabi Sulaiman punya anak namanya Daud. Daud akhirnya jadi apa? Amin. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ismail. Ismail jadi Nabi. Punya anak namanya Ishak. Ishak jadi Nabi. Zakaria punya anak namanya Ilyas. Ilyas jadi Nabi. Artinya anak-anak Nabi pada masa itu hampir semuanya jadi apa? Nabi. Allah putusin tuh mata rantai itu, karena Allah akan sempurnakan kenabian dan kerasulan itu ada di Nabi Muhammad. Makanya nggak ada lagi habis itu. Itulah maknanya khataman nabi. Jadi nabi yang terakhir itu adalah siapa? Siapa? Nabi yang pertama, Rasul yang pertama, Nabi Muhammad juga. Makanya dibilang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa minal awwalin wal akhirin. Minal awwalin wal akhirin, Nabi yang pertama dan juga yang terakhir. Kok Nabi yang pertama? Iya, nurnya yang pertama adalah Nabi Muhammad. Jadi jauh sebelum Nabi Adam ada, nurnya Nabi Muhammad udah ada. Makanya kagak heran di sini juga diceritain ketika Nabi Adam diciptain, kemudian dia melek, ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Namanya udah ada belum? Orangnya belum ada. Jibril ketika ditanya sama Nabi, ya Jibril, kan umruka, berapa umurmu? Nggak tahu, lupa. Karena saking
lama. Saya lupa ya Rasulullah umur saya. Tapi saya ingat ya Rasul, pertama kali aku diciptakan, ternyata aku lihat di situ, pertama kali aku lihat ada cahaya yang terang benderang. Cahaya yang begitu terang, semua tersinari dengan cahaya itu, indah. Kemudian hilang cahaya itu, begitu terus setiap 70.000 tahun sekali ada cahaya itu, ada cahaya setiap 70.000 tahun. Aku ingat yang pertama kali yang aku lihat waktu aku diciptakan ada apa? Cahaya. Nabi tanya, kata Nabi Muhammad, Jibril, kamu tahu gak cahaya itu apa? Kata malaikat Jibril, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang apa? Aku gak tahu. Hadza nuri ya Jibril, itulah nur aku yang Allah ciptakan, wahai Jibril. Berarti kalau begitu yang pertama apa? Nurnya Nabi Muhammad. Makanya benar, minal awwalin wal akhirin. Jadi wajib percaya tentang kitab-kitabnya, percaya tentang kitabnya Injil, tapi tidak wajib untuk mengimaninya, mengamalkannya. Makanya sahabat nanya, ya Rasulullah, kalau kami disuruh mempercaya, mengimani daripada Injil, apakah kami boleh mengamalkannya? Lalu bagaimana sikap kami dengan kitab-kitab itu? Bagaimana sikap kami dengan Injil? Bagaimana sikap kami dengan Taurat? Bagaimana sikap kami dengan Zabur? Apa kata Nabi? La tusaddiquhu jami'an wa la tukazzibuhu jami'an. Jangan kamu